Oke, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, di video kali ini teman-teman, di sini saya akan coba tes untuk kamera di Redmi Note 10 Pro yang sudah update ke MIUI 13 dan Android 12. Nah, mungkin di sini teman-teman penasaran nih bagaimana kualitas kamera, kualitas videonya, kemudian dua video dan fitur lainnya. Mungkin nanti saya akan coba beberapa tes fitur-fiturnya teman-teman di sini ya. Oke. Dan yang pertama mungkin di sini nanti saya akan coba di foto-foto terlebih dahulu ya. Mulai dari foto kamera utama ultra wide, kemudian potret, kemudian juga untuk kamera super makronya nanti kita coba lihat teman-teman, karena di Redmi Note 10 Pro ini sudah menggunakan lensa 5 megapiksel yang sudah tele teman-teman. Jadi ini pasti nanti akan keren banget untuk hasil fotonya. Oke, di sini saya akan langsung saja perlihatkan kepada teman-teman ya. Jadi disimak saja nanti gimana hasilnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar untuk foto-fotonya teman-teman. Oke, langsung aja ya, ini saya sajikan beberapa foto-foto dan nanti juga ada tes video teman-teman. Yuk, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya coba tes kamera belakang ya. Ini dia, gimana menurut teman-teman, dan kita coba itu ada yang berenang ya. Kita coba zoom. Oke, itu dia. Ternyata mulus ya. Untuk kualitas zoomnya nggak nyendat-nyendat seperti itu teman-teman. Ini juga ada yang lagi sedang pre-wed nih. Tuh. Ya, ada yang sedang lagi pre-wed untuk nikah kayaknya ya. Oke. Nah, ini di Taman RAA ya. Sebelumnya juga saya coba tes di sini. Bagaimana untuk kualitas zoomnya? Nah, ini dia mulus sekali teman-teman ya, tanpa ada getar-getar. Kemudian juga untuk suaranya gimana? Ini tanpa mikrofon tambahan. Apakah jelas? Dan saya juga di sini menggunakan masker, tapi masih kelihatan jelas ya. Oke, sekarang kita coba di sini jalan. Apakah stabil? Oke, kita masuk ke dalam ya. Yang ada di tengah danau nih teman-teman. Seperti ini. Oke, gimana kestabilannya? Ini di 1080p 30 fps. Ternyata stabil ya. Oke, kita coba di sini untuk autofokusnya ya. Nah, ini kebetulan ada bunga teman-teman. Kita coba lihat. Cepat ya. Oke, untuk autofokusnya bagus. Kita coba jalan lagi. Oke, saya jalan kaki nih, stabil ya. Oke, stabil nih. Oke teman-teman, di sini saya coba tes di resolusi 1080p 60 fps, dan ini kalau menurut saya hampir sama seperti di MIUI sebelumnya ya. Untuk di resolusi ini image stabilizernya masih belum bisa aktif teman-teman di 1080p 60 fps. Nah, ini dia. Oke, kita langsung ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk zoom, kita coba ya untuk zoom. Oke, agak nyendet-nyendet banget ini. Tuh. Oke, teman-teman, di sini saya coba record di 1080p 30 fps ultra wide. Nah, ultra wide yang punya Redmi Note 10 Pro ini itu lensa kameranya 8 megapiksel ya. Nah, ini seperti ini teman-teman hasil ultra wide-nya ya. Oke. Ini masih bagus ya, mantap sekali ini. Untuk ultra wide-nya juga keren. Dilihat dari langit, kemudian tumbuhan, bangunan, tuh kan. Air ya. Ini keren banget teman-teman.
Mantap pokoknya ini untuk si Redmi Note 10 Pro ini. Oke teman-teman, di sini saya coba tes kamera si Redmi Note 10 Pro ya. Dan ini saya sudah di MIUI 13 dan Android 12. Nah, sebelumnya saya juga tes di sini dan itu masih di MIUI 12.5.4 Android 11, teman-teman. Jadi nanti kita bisa bandingkan lah kualitasnya di MIUI sebelumnya dan juga di sekarang di MIUI 13. Jadi ini teman-teman ya, ini hasil kamera depan ya, record. Dan di sini saya tanpa menggunakan mic tambahan, suaranya seperti ini. Bagaimana menurut teman-teman? Dan kestabilannya juga ini kalau menurut saya di kamera tentunya di MIUI 13 ini cukup stabil ya. Image stabilizernya jalan dengan baik. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian kita coba lihat di bagian langit ya. Langit di belakang. Ini saya siang hari ya. Cukup panas cuacanya. Ini langit di belakang juga masih kelihatan, wajah saya juga masih kelihatan. Ini udah cukup keren banget untuk kamera depan ya teman-teman. Ya oke teman-teman, di sini saya coba dual video ya. Ini untuk kamera depan. Coba lihat ya. Nah, di dual video ini sepertinya ini enggak stabil untuk kamera depan teman-teman ya. Nah, ini sayang sekali. Di sini perlu diperbaiki nih teman-teman untuk di kamera depan ya. Itu kelihatan enggak stabil. Ini bisa diakibatkan karena dari MIUI-nya memang belum stabil gitu kan. Ini masih versi beta. Kemudian juga bisa juga ini karena HP-nya terlalu panas teman-teman. Oke, itu ya teman-teman, ini untuk tes kamera dual video di Redmi Note 10 Pro ini. Mantap. Perlu diperbaiki lah ini. Oke, saatnya di sini kita masuk ke kesimpulan untuk Redmi Note 10 Pro ini di MIUI 13 dan Android 12. Kalau menurut saya sudah cukup oke ya. Cuman ada beberapa seperti contoh tadi di tes kamera itu ada beberapa bug seperti contoh image stabilizer di resolusi 1080p 60 fps itu masih nggak stabil. Kemudian dua video juga itu nggak stabil untuk kamera depannya teman-teman ya. Dan kalau yang lainnya hampir sama saja, mirip seperti di MIUI 12.5 sebelumnya. Dan di sini juga untuk di bagian control center UI itu semuanya sudah saya update juga, karena pas saya coba update itu awalnya tuh belum ada seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga kita sudah coba tes untuk performa AnTuTu skornya di kisaran 330 ribuan tanpa mengaktifkan mode performa. Ini kalau menurut saya udah cukup keren lah ya, udah cukup kencang seperti itu ya. Dan juga di sini saya coba tes di GPU Mark Benchmark teman-teman ya, seperti itu. Ini juga udah ada peningkatan ya, ada peningkatan. Sebelumnya itu hanya di 1.100.000 ribuan, tetapi pada saat sudah diupdate ke MIUI 13 ini di GPU Mark Benchmark itu ada peningkatan menjadi 1.200.000 teman-teman. Nah, ini pada saat saya coba tes GPU Mark Benchmark itu di MIUI 12.5, tetapi setelah update itu menjadi 1.200.000 teman-teman ya. Nah, hal ini bisa teman-teman simak juga ya di lengkapnya, itu ini hanya potongan saja, lengkapnya di pas saya coba video tes review untuk performa dan juga tes gaming ya. Ini hanya cuplikan-cuplikannya. Untuk lengkapnya teman-teman bisa disimak saja di video sebelumnya. Seperti itu. Jadi di sana saya hanya menyimpulkan saja teman-teman. Untuk FPS-nya pun di sini cukup kencang, minimumnya itu di 90 ya, tertahan di 90. Ini kalau bisa udah oke banget untuk gaming teman-teman, seperti itu. Nah, oke, jadi ini udah oke lah teman-teman, udah keren banget di gaming. Nah, ini nih teman-teman, ini 1.200.000 ya. Ini setelah update ke MIUI 13, Android 12. Oke, selanjutnya di sini saya juga coba tes throttling ya. Jadi bagaimana nih untuk throttling di sini? Apakah banyak throttling? Tapi kalau menurut saya di sini cukup stabil ya. Di sini untuk kisaran rata-ratanya di 137, maksimalnya jadi 149, 150 lah ya. Dan minimumnya itu di 113-an teman-teman. Jadi kalau menurut saya di sini masih minim throttling teman-teman ya untuk di MIUI 13 ini ya. Jadi ya kalau menurut saya sih udah cukup oke lah ya untuk di MIUI 13 ini. Tinggal mungkin ada bug-bug kecilnya seperti itu ya, yang seperti contoh di aplikasi-aplikasi bawaan, aplikasi telepon, aplikasi kontak dan lain sebagainya.
Nah, di sini saya coba tes juga gaming untuk di MIUI 13 ini, Android 12 ini. Kalau menurut saya udah enak banget lah ya kalau untuk gaming, apalagi kalau misalkan speknya di atas si Redmi Note 10 Pro ini. Saya sebetulnya penasaran di sini di Poco X3 Pro dengan menggunakan MIUI 13. Bagaimana gitu kan performanya. Nah, cuman sayangnya untuk di Poco X3 Pro belum ada tes seperti kayak Mi Account Pilot seperti itu ya, masih belum ada ya. Mudah-mudahan nanti ada, nanti saya akan bisa coba tes terlebih dahulu gitu kan teman-teman, untuk MIUI 13 dan Android 12 di Poco X3 Pro. Dan ini saya coba tes gaming ya, Genshin Impact, kemudian PUBG Mobile juga. Di sini kalau menurut saya udah oke. Selanjutnya juga saya coba tes di PUBG New State ya, itu juga udah lancar teman-teman. Kemudian Mobile Legend juga lancar ya, aman seperti itu, stabil di 60 fps. Selanjutnya Free Fire Max juga itu lancar teman-teman ya. Di sini bahkan untuk di layar itu terdeteksinya refresh rate-nya itu bisa di 120 fps, cuman tinggal di gamenya saja seperti itu. Jadi udah oke banget seperti itu ya untuk gaming. Nah, jadi kesimpulan akhir saya teman-teman terkait MIUI 13 dan juga Android 12 ini wajib ditunggu, wajib diupdate lah kalau menurut saya. Karena sudah ada peningkatan yang cukup signifikan lah. Terlihat seperti itu teman-teman. Jadi kita tunggu saja nanti di Redmi Note 10 Pro versi resminya dan juga di device Xiaomi lainnya. Oke, itu saja mungkin teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.